Oke, kita sambil berjalan aja ya teman-teman semuanya. Kita sambil mulai saja, sudah bergabung juga dengan kita, narasumber kita. Selamat malam Coach Andrian. Halo, selamat malam Kak Ninda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang ya dalam program Ngobrol Bareng Expert bersama dengan Coach Andrian Fauzi dengan tema Jago Public Speaking Sukses dalam Karir. Gimana kabarnya teman-teman semua nih? Alhamdulillah ya, di tengah kesibukan teman-teman semua mungkin bahkan masih ada yang di jalan kali ya, baru mau pulang atau sudah ada yang baru sampai di rumah atau bahkan masih ada yang di standby di kantor sambil nunggu macet. Terima kasih sudah meluangkan waktunya loh ya untuk, join di talk show malam hari ini. Sambil menunggu yang lain, boleh, kita sambil absen kali ya teman-teman ya. Teman-teman ini semuanya datang dari mana? Boleh kita absen di kolom chat. Kita coba kita lihat nih teman-teman semuanya tuh ada yang dari mana aja ya? Jakarta, wow, Jember, Jawa Timur, hai Jember, NTT, halo NTT, Jabar, Boyolali, Makassar, Bekasi, hai Makassar, Denpasar, halo selamat malam Denpasar, Bogor, oke, Jambi, hai selamat malam, dari Cililitan ada Manado, Sukabumi. Papua, Masya Allah jauh banget. Berarti ini kita dari seluruh Indonesia dipersatukan di event malam ini ya. Wow, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Masya Allah, terima kasih sudah mau bergabung di kegiatan talk show kita malam ini. Baik, perkenalkan, terima kasih ya semuanya ya. Perkenalkan saya Ninda Mohtar, senang sekali rasanya saya bisa menjadi host dalam program malam hari ini dan bertemu dengan rekan-rekan yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan secara virtual buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan untuk bisa join di Zoom malam hari ini ya. Baik teman-teman, acara hari ini adalah sesi pertama kita dalam rangkaian program talk show series Ngobrol Bareng Expert yang akan menemani teman-teman selama 5 kali pertemuan secara free, gratis teman-teman. Di mana lagi teman-teman bisa belajar ilmu public speaking secara gratis cuma di teman MC ini. Terima kasih tentang MC Academy. Yang insya Allah nanti selama 5 kali pertemuan, teman-teman itu akan mendapatkan banyak sekali materi teman-teman. Selain public speaking yang hari ini kita akan laksanakan, nanti teman-teman juga akan mendapatkan pelajaran lebih lagi tentang MC, lalu ada moderator dan juga penyiar radio, bahkan untuk menjadi presenter TV itu langsung dari expertnya. Jadi selama 5 kali pertemuan nanti teman-teman bisa ikutin terus ya seriesnya, nanti ada di tanggal-tanggal yang akan di-share di grup teman-teman bergabung. Selama acara berlangsung teman-teman juga boleh nanti tulis di kolom komentar pertanyaan teman-teman pada saat nanti Q&A, nanti saya akan bacakan dan nanti akan bisa dibahas atau dijawab langsung oleh narasumber kita. Baik, sambil kita menunggu yang lain, oh alhamdulillah sudah 57 partisipan kita. Sambil kita spill-spill nih, narasumber kita nih sudah hadir. Sepertinya malam hari ini, hai selamat malam, Assalamualaikum Coach Andrian. Waalaikumsalam, halo Kak Ninda. Ini sepertinya masih nunggu jam-jam macet kayaknya, masih standby di kantor ya. Iya nih Kak Ninda. Selamat malam Coach. Malam hari ini teman-teman kita akan ngobrol bareng dengan Coach Andrian Fauzi yang akan sharing sama kita seputar jago public speaking, sukses dalam karir. Sedikit saya akan jelaskan biografi singkat, izin ya Coach. Nanti kalau
kurang-kurang dikit mohon ditambahkan. Kita akan spill nih biografi singkat, Coach Andrian Fauzi. Pria yang tinggal di Depok ini lahir pada 8 Juni 89, menyelesaikan pendidikannya di universitas-universitas favorit teman-teman. Kenapa universitas-universitas? Ya karena beliau S1-nya pada tahun 2011 itu menyelesaikan di Universitas Indonesia, mendapatkan gelar sarjana administrasi publik. Lalu di tahun 2019 beliau juga lulus S2-nya dengan gelar Magister Administrasi Publik, itu di salah satu kampus terkenal ternama di Korea, yaitu Seoul National University. Bener ya Coach? Yeay. Betul banget, Mbak Betul Ninda. sekali. Lalu selain pendidikan yang kece-kece itu, Coach juga, mendapatkan beberapa penghargaan dan penghormatan. Banyak banget penghargaan dan penghormatan yang telah didapatkan oleh Coach Andrian, tapi saya spill 3 kali ya. Itu salah satunya tahun 2022, waktu itu Coach mendapatkan, best paper pada konferensi global kedua di India. Lalu di tahun 2023 Coach juga, sebagai pemenang kompetisi esai untuk konferensi APDP GMPA ya 2023 itu di Seoul, Korea. Dan yang terbaru itu di 2024 beliau juga penerima beasiswa di Amerika Serikat. Wow, the best the best the best. The best banget, Masya Allah keren banget Coach. Dan nggak hanya itu teman-teman, dalam kesehariannya beliau juga mendedikasikan dirinya untuk, masyarakat ya. Beliau juga, terjun dan menjadi pendiri bersekolah, itu pendiri bersekolah adalah beasiswa, inspirasi semangat sekolah itu ditujukan untuk anak-anak yang kurang mampu teman-teman, tapi memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu di tahun 2019 sampai sekarang. Terus Coach Andrian juga sebagai anggota tim ASN, Nation, itu tentang beasiswa ASN ya, untuk pegawai negeri di seluruh Indonesia sejak 2021 hingga sekarang, dan beliau juga sebagai kepala divisi parenting sharing dan kegiatan keluarga di Komite Sekolah Karakter. Tidak hanya itu, banyak sekali ya, kegiatan lain juga yang, dilakukan oleh Coach Andrian, itu salah satunya itu menjadi CEO berumah tangga, wedding planner and organizer. Dan Coach ini juga anggota paduan suara loh, teman-teman semua di lembaga kepresidenan sejak tahun 2014, bener ya Coach ya? Jadi suaranya bulet banget gitu, karena paduan suara guys, gitu. Dan dari segala, dari pendidikan, terus prestasi, bahkan kontribusinya di masyarakat, kita penasaran nih sebenarnya Coach ini, kerjanya di mana sih gitu kan. Coach Andrian ini, saat ini menjadi pegawai negeri di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sejak tahun 2014 hingga sekarang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Coach the best, banyak banget Masya Allah. Coach Andrian Halo, gimana? halo, halo Kak Dinda, teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Dinda buat perkenalannya. Terima Yes, kasih banyak. Dan teman-teman juga, saya mungkin mau nyapa teman-teman semua kali Kak Dinda ya. Yang boleh. yang tadi saya lihatin ini udah luar biasa sekali dari yang mulai dari Pulau Sumatera, ada yang dari Sumatera Utara sampai yang ujung timur Indonesia, ada yang dari Papua. Selamat datang semuanya. Luar biasa sekali. Saya ingin apresiasi juga teman-teman semua yang sudah mau hadir ya di Senin malam. Mungkin biasanya orang Mager ya? ya mager Senin malam mungkin masih macet pulang-pulangan, tapi ini semangat semuanya, Mbak Ninda, untuk kita join bersama di sini, kita sama-sama belajar terkait dengan Iya. public speaking. Siap. Terima kasih ya Coach. Baik teman-teman semuanya, kita mau tanya-tanya nih terutama terkait tema kita malam ini ya, jago public speaking, sukses dalam karir. Tapi sebelum ke sana Coach, saya stalking-stalking IG story nih. Kayaknya kemarin ada yang baru disertifikasi nih. Sertifikasi apa sih Coach? Masih aja ikut sertifikasi nih? Coba boleh dong spill-spill sedikit Coach? Iya, Mbak Ninda. Jadi kemarin teman-teman semua, kebetulan kan memang saya praktisi di public speaking, tapi memang belum pernah punya sertifikasi gitu. Jadi kemarin ada kesempatan dari ISQ, di Menara 165 Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman semua
sudah banyak yang mengetahui tentang ISQ, mereka Iya. membuat training dan certification for speakers, public speaking spesialis dari Mhm. BNSP gitu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Jadi karena saya belum pernah punya sertifikasi terkait dengan dunia public speaking, dan kebetulan saya memang sudah terjun di dunia ini, jadi untuk lebih meyakinkan, menambah ilmu lagi, dan mungkin nanti ketika saya isi kelas, teman-teman lebih percaya lagi dengan apa yang akan saya sampaikan, jadi saya ambillah sertifikasi itu gitu. Jadi alhamdulillah saat ini sudah certified public speaker spesialis dari BNSP. Gitu Masya kurang lebih Mbak Ninda. Allah, keren banget. Terus terus gimana tuh Coach, perasaannya? Kan seorang public speaker yang biasa ngomong di depan orang banyak, terus tiba-tiba diuji, itu masih nggak sih deg-degan gitu? Tapi deg-degan pasti banget teman-teman. Mungkin sekelas siapa public speaker yang oke banget. Sekelas Najwa Shihab pasti dia masih punya rasa deg-degan. Apalagi Deg-degan ya? kemarin juga saya diuji sama asesor dari BNSP. Jadi kita ada dua tes di sana. Mungkin saya nggak boleh terlalu banyak Spill ya? spill ya. Pokoknya ada dua tes yang kita kita hadapi, yang kami hadapi, tes tulis dan juga tes praktik public speakingnya. Gitu. Jadi kita di-assess sama asesor dari BNSP apakah kita sudah layak atau ya kita, jadi ada tiga, ada kompeten, belum kompeten, dan ada asesmen lanjutan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah Oke. kompeten maka sudah langsung lolos. Tapi kalau misalnya ada asesmen lanjutan, jadi kita akan ada tes berikutnya karena dirasa mungkin masih kurang, atau yang terakhir adalah belum kompeten. Jadi kita nggak lolos gitu. Oke. Jadi memang luar biasa sekali sih sama teman-teman juga, kemarin kami ada sekitar 27 orang yang Oke. mengikuti sertifikasi ini. Jadi kami 2 hari dulu dikasih pembekalan. Kami 2 hari dikasih pembekalan, baru di hari ketiga kita uji kompetensi sama asesor dari BNSP kayak gitu. Dan ya deg-degan banget sih karena kita jadi setiap hari itu kita ada tugas. Kami ada tugas, setiap hari kami ada tugas untuk membuat PR karena persiapan untuk kita uji kompetensi. Nah, di Mhm. hari ketiga itulah kita diuji kemampuan kita dalam public speaking. Seperti itu sih, Dan kurang lebih. hasilnya kompeten? Kompeten, salam kompeten. Kompeten, salam kompeten. Selamat ya Coach ya, Terima makin kasih. melesat dong nanti karirnya nih di public speaking ini ya Amin. Coach ya. Baik, dari sekian penghargaan, penghormatan, pengabdian Coach di masyarakat, bahkan ke karir Coach, saat ini nih di Kabinet Republik Indonesia ini, gimana public speaking mempengaruhi perjalanan karir Coach Andrea? Oke, ya, jadi gimana public speaking bisa mempengaruhi perjalanan saya di karir saya ataupun mungkin kegiatan-kegiatan saya yang lain gitu. Jadi memang dari awal saya sudah menyadari gitu, saya mulai dunia public speaking dari kuliah mungkin ya, saya baru mulai terjunnya gitu. Oke. Saya mulai menyadari bahwa apapun kegiatan kita di dunia ini, kemampuan kita berbicara di depan umum itu sangat penting sekali. Mhm. Jadi kita bisa present, mungkin dari sekolah kita juga sebenarnya sudah berhadapan dengan public speaking. Kita ketika presentasi tugas itu kita gimana cara kita bisa mempresent. Atau ketika kita harus mempersuade tuh mempengaruhi orang. Misalnya teman-teman yang bekerja sebagai marketing ataupun yang lainnya gitu. Ketika kita bidding, kita harus bisa membuat orang mau tertarik dengan kita gitu. Jadi memang public speaking ini untuk semua kegiatan, semua pekerjaan saya sangat merasa public speaking itu penting gitu. Jadi ketika saya Mhm. dari awal memang sudah menyadari bahwa nampaknya memang public speaking ini penting sekali, jadi saya coba mendalami mulai dari coba-coba kegiatan praktisi gitu. Saya awalnya juga nggak pernah belajar secara teoritikal karena saya memang bukan orang jurusan komunikasi gitu. Jadi saya nggak pernah belajar teorinya, tapi saya sadar itu penting. Jadi saya menggali gimana caranya saya bisa menguasai public speaking ini sehingga saya bisa berbicara di depan umum gitu, karena ke depannya ketika kita bekerja, ketika kita wawancara mau masuk kerja, Mhm. itu penting banget. Kemudian Iya ketika ya. kita sudah masuk kerja, gimana kita presentasi, gimana kita bersosialisasi, atau ketika di dalam rapat, pastinya kita di dalam pekerjaan banyak sekali rapat yang mengharuskan kita untuk berbicara atau berpendapat, itu pun Iya, juga penting banget gitu. Jadi memang ya sebegitu pentingnya sih sebegitu public ngaruhnya speaking, ya. betul banget Mbak Ninda. Karena kayak mungkin di kehidupan sehari-hari kalau di keluarga, anak aja pertama kali pasti diajarinnya
komunikasi, ngomong. Oh, Mau right. minta sesuatu harus gimana cara ini anak mengajukan sesuatu biar diturutin. Jadi emang bener-bener dari usia dini pun itu udah komunikasi, public speaking itu udah bener-bener harus terus diasah ya, Betul banget, Mbak biar Linda. nyampe dan biar apa namanya, kepake sampai kita usia dewasa gitu. Siap siap, terima kasih Coach dan, semuanya itu apakah ada motivasi sendiri gitu untuk mendalami public speaking atau karena awalnya, emang, jurusan kuliahnya aja tadi sih sebenarnya ini ya, apa, tentang Public administration. iya, itu apakah dari situ atau memang sebelumnya emang sudah seneng ngomong gitu di depan umum? Kalau misalnya basic-nya kalau misalnya balik ke basic, mungkin karena saya tipe yang memang seneng ngobrol sih sebenarnya. Memang Mhm, seneng ngobrol gitu, mungkin dari situ saya akhirnya seneng ngobrol, terus dari kuliah, dari suka diminta jadi MC gitu, dan ketika saya jadi MC kan saya harus punya kemampuan public speaking yang baik. Nah, mulai dari situ sih saya mulai merasakan bahwa ketika saya wawancara, saya butuh bagaimana caranya saya bisa meyakinkan, saya mhm, bisa berpenampilan baik di depan interviewer saya. Itu oke, juga interviewer tuh nggak cuma, jadi dari kuliah saya pernah ikutan kegiatan apa namanya, masuk organisasi, atau saya pernah juga ikut pertukaran pelajar juga, pertukaran mahasiswa, pertukaran misi kebudayaan juga. mhm Jadi di mhm, situ memang diharuskan saya untuk bisa bagaimana caranya saya bisa berkomunikasi dengan baik atau mempunyai kemampuan atau skill untuk berbicara di depan umum yang baik itu. Nah, mulai dari situ dan saya semakin kesini makin sadar bahwa dalam segala aspek kehidupan kita, kemampuan public speaking yang baik nih baik, ini penting banget. Dan oke, mungkin kalau misalnya sekarang juga ditanyakan, kalau misalnya saya yang pemalu, saya yang introvert itu seperti apa gitu. Karena kebetulan saya basicnya ekstrovert parah gitu, oke, ekstrovert banget gitu. Tapi gimana dengan teman-teman yang introvert yang, jadi saya sering kali kalau misalnya saya ikut kelas, selalu coachnya bilang, tidak ada hubungan antara introvert dan ekstrovert dengan kemampuan public speaking. Bahkan ketika oke, kemarin saya ikut sertifikasi, coach saya dari mhm, ISQ namanya coach Randy Yusran, beliau adalah seorang yang sangat introvert. Tapi ketika oke, dia membawakan materi, itu luar biasa sekali gitu. Tapi memang setelah dia membawakan materi, setelah dia bertemu orang banyak, dia perlu perlu recharge energinya gitu. Jadi mungkin itu perbedaannya. Tapi ketika di mhm, depan umum, dia tetap harus bisa berkomunikasi atau menguasai public speaking dengan baik. Even dia adalah seorang introvert gitu. Jadi introvert, memang public speaking harus dikuasai oleh semua orang gitu, introvert oke. atau extrovert gitu. Jadi dari situlah, karena saya merasakan betapa pentingnya public speaking, akhirnya saya mau mendalaminya. Seperti itu kurang lebih, Mbak Ninda. Oke, wow, tetap harus diasah dan diolah terus ya, biar Betul. komunikasinya nyampe ya, komunikasi public speaking itu nyampe ke orang ya, ke-delivered gitulah ya, ke-deliver ya, Coach ya. Terus kalau, dengan perkembangan teknologi saat ini Coach, peran teknologi itu seperti media sosial atau webinar kayak gini nih, terus dalam pengembangan kemampuan public speaking itu gimana Coach, menurut Coach Andrea? Ya, jadi kalau misalnya saat ini justru mungkin kita di apa ya, diuntungkan atau dimudahkan ketika kita ingin belajar public speaking, karena ada banyak sekali saluran Mhm. dari yang berbayar sampai yang gratis untuk kita belajar public speaking. Tadi Mbak Linda udah bilang ada media sosial, ada webinar seperti ini yang gratisan juga kebetulan. Mhm mhm. Mungkin ada kelas-kelas juga yang gratis ataupun yang berbayar gitu. Jadi memang kemajuan teknologi saat ini salah satu hal yang sangat membantu. Bahkan teman-teman bisa belajar di video di YouTube tuh banyak sekali step-step dalam kita dunia public speaking. Bahkan ada cara kita melatih suara atau cara bernafas, itu ada juga videonya, tutorialnya gratis di YouTube gitu. Jadi Iya iya iya, ini sangat berpengaruh sekali gitu, sangat memudahkan kita memudahkan. yang memang punya ketertarikan dunia public speaking untuk bisa mendalaminya, untuk bisa belajar lebih jauh lagi gitu. Jadi gunakanlah tools yang sudah tersebar luas. Kalau misalnya memang ingin yang berbayar, pastinya juga banyak juga kelas yang berbayar yang Mhm. kita bisa bisa one on one atau bisa kita belajar lebih langsung gitu. Tapi kalau misalnya saat ini saya mau mau cari dulu karena saya pengen pengen masih pemula nih, pengen lihat-lihat dulu yang gratisan, itu juga banyak banget gitu. Jadi kemajuan teknologi saat ini, adanya
media sosial atau mungkin di TikTok pun juga saya sering kali melihat banyak video-video yang share tentang tips-tips public speaking itu juga sangat mendukung dan memudahkan kita untuk bisa belajar dan mendalami public speaking gitu dan itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mungkin untuk daerah-daerah di daerah pun yang mungkin jauh nih kalau misalnya mau ikut kelasnya di Jakarta teman-teman juga Iya. bisa ya selama ada koneksi internet. Internet, betul betul betul. Bener banget sih, kemajuan teknologi ini kita juga harus, gayung bersambut ya. Jadi yang emang, "Aduh saya gaptek," gitu kan, tapi ya harus ikutin karena memang semakin bertambahnya apa, zaman, semakin berkembang kan teknologi dan lain-lain. Apalagi pasca pandemi ya Coach ya, itu bener-bener nih Zoom-Zoom kayak gini Betul, yang dulunya kita, aduh susah banget nih, repot nih, install ini itu. Sekarang kayak ya udah biasa aja rapat mingguan Zoom, Zoom gitu ya. Mau promosi naik jabatan, sekarang udah bisa iya presentasi, Zoom, by online kayak gini. Jadi benar-benar kita juga harus ngikutin perkembangan zaman ya, Coach, ya, betul dalam, banget Mbak. bidang public speaking ini. Lalu Coach, gimana sih cara mempersiapkan diri kita yang introvert tadi tuh ya, untuk berbicara di acara-acara penting kayak misalnya presentasi kerja, terus seminar, bahkan presentasi produk atau jasa bagi teman-teman yang karirnya mungkin di bidang, marketing seperti itu Coach? Oke, buat persiapan, mungkin kita agak sedikit masuk ke teori ya teman-teman, saya akan ada sedikit yang saya coba share. Nah, ini juga mungkin ilmu yang baru saya dapat juga teman-teman ketika kemarin saya sertifikasi. Jadi ketika kita online kayak gini, biasanya kan kalau misalnya kita ngasih paparan, kita kan full terus share screen ya sebagai Mhm, pembicara. Nah, ternyata teknik yang baiknya ketika kita sudah share screen itu cukup ketika kita sudah membaca dan kita pastikan bahwa audiens kita sudah membaca dan share screen-nya boleh langsung diturunkan lagi gitu. Jadi ini juga ilmu yang baru saya baca. Jadi oke. saya coba praktekkan itu sekarang gitu karena ternyata interaksi antara pembicara dan audiens itu jauh lebih penting ketimbang kita hanya share screen-nya aja. Saya coba pertama yang ingin saya kasihkan ketika kita ingin memaparkan sesuatu. Kalau tadi kan Mbak Ninda bilang kalau misalnya kita mau presentasi, ketika kita apa namanya kita mau pidato mungkin di acara-acara yang penting gitu atau kita Mhm, ada bidding gitu. Nah, jadi yang pertama kan kita harus menyiapkan materinya dulu. Kemarin iya. saya baru banget dapat materi ini, apakah sudah terlihat? Oke, 3 Oke, golden rules. Three Golden Rules sebentar banget. Ini saya dapetin dari ISQ ya kemarin ini materi mereka belum saya apa-apain. Saya mungkin sharingnya saya preview aja. Nanti kayaknya tentang MC mau bikin kelas offline tentang public speaking akan dijelaskan di sana lebih lanjut. Tapi di sini saya akan kasih spill sedikit. Ketika kita membuat materi atau ketika kita membuat mungkin naskah pidato ataupun uh, pointer ketika kita mau presentasi. Jadi ada three golden rules. Mungkin kita sudah sangat terbiasa atau kita sudah sangat familiar dengan introduction, content, conclusion. Nah, Mhm, kemarin saya diajarkan untuk bisa membreakdown itu semua ke dalam masing-masing tuh bisa di breakdown lagi ke dalam tiga dan setiap subpointnya itu kita bisa breakdown lagi. Kemarin saya sudah mhm, berlatih soal ini dan ketika fungsinya apa? Ketika saya sudah membreakdown seperti ini, jadi kurang lebih ada 27 poin. Ketika saya berbicara, ini mind mapping apa namanya otak saya itu lebih terstruktur ketika saya ingin mengungkapkan ya karena benar-benar detail sekali. Tapi memang betul, ini adalah dalam keadaan yang sangat ideal ya ketika kita memang sudah terencana, kita punya waktu yang cukup panjang untuk membuat naskah pidato ataupun uh, pointer untuk kita presentasi. Ini penting banget gitu. Ada introduction dibagi tiga, greeting, background, overview. Kemudian greetingnya dibagi tiga lagi, 3S, apresiasi, perkenalan. Ini benar-benar poin per poin gitu. Tapi saya nggak akan mhm, mhm, banyak jelaskan soal ini. Saya mhm. stop share dulu. Jadi yang pertama itu adalah kita harus bikin materinya dulu. Yang kedua, kita harus juga menyesuaikan, kita harus tahu siapa audiens kita. Kita harus knowing our Ah, audience gitu. Setelah kita bikin materinya, kita juga harus tahu karena audiensnya siapa, tipikal seperti apa itu akan ngaruh ya?
pengaruh sekali bagaimana cara kita membawakan materi, diksi-diksi yang kita gunakan, seperti apa gitu. Jadi itu yang penting sekali. Dan kemudian setelah kita sudah tahu audiens, sudah tahu kita sudah buat materinya, kita pun ya latihan sih, latihan yang paling penting juga gitu. Jadi biasanya kalau misalnya saya latihan di rumah tuh antara saya minta orang mendengarkan saya latihan atau saya rekam Mmm, sendiri gitu. Ketika saya sudah rekam, saya dengarkan lagi bagaimana apa namanya, apakah masih ada yang kurang gitu. Karena banyak sekali kalau kita belajar breakdown lagi, teknik-tekniknya itu ada banyak sekali. Gimana intonasi kita, gimana artikulasi kita. Kalau misal kita punya waktu sangat sedikit, bagaimana kita bisa ngomong dengan speed yang cukup cepat, iya iya tapi iya. bisa terdengar jelas. Itu ada lagi, ada teknik pernapasan lagi, ada artikulasi juga harus jelas gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita gugup, otomatis speed kita akan apa speed up ya, akan naik Mhm speed mhm kita dan mhm. biasanya ngomong kita jadinya kayak Cepetan. orang kumur-kumur gitu, Mhm nggak bisa mhm. ditangkap. Tapi ternyata ada teknik juga gimana caranya ketika kita cuma dikasih waktu 5 menit, kita harus presentasi, kita bisa dengan speed yang mungkin di atas rata-rata, tapi Mmm, kita bisa tetap terdengar jelas cara kita oke. berbicara. Nah, itu mungkin beberapa hal yang perlu kita kuasai juga. Bagaimana cara kita berbicara, mengintonasi, kemudian pemilihan diksi kalau misal tadi sudah kita lakukan, kemudian juga artikulasi, latihan artikulasi pun ada banyak sekali. Dan yang Mhm berikutnya juga yang mungkin saya yakin teman-teman di sini sudah cukup familiar dengan salah satu teknik yaitu tentang smiling voice. Nah, smiling coba voice ya. contohin Coach dikit. Oke, jadi kalau misalnya smiling voice ini biasanya kalau misalnya saya bawakan tentang kelas public speaking yang memang kelas ya, itu Mhm, tentang smiling voice. Biasa teman-teman ada yang pernah dengar nggak smiling voice? coba boleh Smiling, dikit-dikit. ya mungkin sudah Ada yang pada banyak yang tahu lah smiling familiar itu, lah ya. ya smiling apa Mbak Ninda? Apa ya Coach? Smiling itu kan senyum, ya Senyum, voice itu betul. suara, tapi bukan suara tersenyum. Jadi kan kalau misalnya tersenyum, teman-teman, itu ternyata bahasa Heeh, yang sangat universal. Tersenyum tidak hanya bisa dilihat, tapi tersenyum bisa juga dirasakan dan didengar. Jadi kalau misalnya smiling voice, bagaimana kita berbicara ketika orang merem, mereka tuh bisa mendengar bahwa kita sedang tersenyum gitu. Itu banyak jauh. sekali ada hal kenapa smiley voice perlu dilakukan dan memang penempatan juga di tempat-tempat tertentu. Tapi ketika kita sudah menguasai smiley voice, itu salah satu teknik untuk bisa engage sama audiens kita. Gimana Mhm audiens kita akan lebih tertarik untuk mendengarkan kita dari mhm. ketika kita menggunakan smiling voice dibanding dengan kita tidak menggunakan smiling voice. Saya kasih contohnya ya, contoh sedikit aja tentang smiling voice. Misalnya, eh, perkenalkan, nama saya Andrian Fauzi. Saya saat ini bekerja di Sekretariat Kabinet. Itu tadi saya nggak pakai smiling voice. Saya coba pakai smiling voice. Oke, semuanya perkenalkan. Saya Andrian Fauzi. Saat ini saya merupakan seorang ASN di Sekretariat Kabinet. Seperti itu kurang lebih. Beda Ada beda ya ada kedengerannya nih, rasa iya gitu. iya iya iya, Mungkin oke, lebih saya jelas perlu ya? itu tentang Mhm, smiling voice. Saya perlu share nanti aja deh. Teknik smiling voice ada tekniknya juga. Nanti mungkin saya share kalau misalnya waktunya cukup ya Mbak Indah ya. oke, boleh Jadi boleh kurang boleh lebih itu boleh. persiapannya. Pertama kita harus tahu dulu siapa audiens kita untuk kita Mhm, bisa menyesuaikan diksi yang kita gunakan, bahasa yang kita gunakan, cara penyampaian kita seperti apa. Karena ketika kita berbicara di depan anak SMA akan sangat berbeda dengan cara kita berbicara dengan teman-teman yang sudah mungkin sudah dewasa muda atau sudah di kerja atas ya? 35 ya, yang Mhm sudah mhm mhm, dewasa gitu. Jadi itu pun kita harus tahu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kita bagaimana cara kita menyusun materi dengan baik. Tadi mhm, saya udah ada konsep, three golden rules yang sudah di breakdown. Kemudian berikutnya adalah teknik-teknik public speaking gitu ya. Mulai dari intonasi, kemudian speed-nya yang kita harus atur, latih, betul. Kemudian ada artikulasi, kemudian ada juga tadi saya kenalkan dengan smiling voice, dan iya, ada beberapa teknik public speaking public lainnya speak, gitu. Termasuk juga gimana cara kita untuk selip tongue, karena biasanya kita kalau misalnya ngomong yang tidak terbiasa ngomong di depan umum pasti akan belibet belibet. belibet. Itu juga ada latihan gimana Ya cara ya, kita untuk oh, bisa menghindari atau meminimalisir, minimalisir, betul, slip tongue. Dan juga termasuk juga dengan filler word. Teman-teman yang filler word misalnya
oke, baiklah, atau apa itu namanya, itu bisa kita minimalisir juga dan ada tekniknya juga gitu. Jadi ada banyak sekali memang teknik yang perlu kita kuasai dan bisa kita dapatkan dengan cara melihat video-video yang mungkin sudah bertebaran atau artikel-artikel atau mengikuti kelas-kelas yang ada di baik online maupun offline gitu, kurang lebih Mbak Ninda yang perlu kita persiapkan ketika kita akan berbicara di depan. Berarti latihan adalah kunci Yes, sebenarnya. betul. Jam Ya, terbang juga sering sangat berpengaruh betul. sekali, Mbak Ninda. Sering-sering latihan dari kita udah tahu, terus kita kulik-kulik, konsepnya, terus kita juga udah bikin skrip segala macam, kalau nggak dilatih sering-sering, itu juga nggak bakalan lancar ya, Coach, ya. Jadi Betul banget, Mbak Ninda. latihan adalah kuncinya untuk mempersiapkan itu semua. Terus kalau misalnya teman-teman juga boleh ya nanti drop pertanyaan kalau ada yang menanya, mau bertanya boleh, nanti raise hand, di apa, emoticon di Zoom atau mau di kolom chat juga boleh nanti saya bantu baca. Tapi sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya masih mau nanya lagi, penasaran Coach soalnya. Dari sekian, persiapan udah kita, persiapin dari mulai kita udah cari tahu audiens dan lain-lain. Terus ketika, menyampaikan, lalu ada aja tuh kan kadang audiens yang, kadang-kadang sulit atau nggak responsif gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi, mempromosikan produk kita gitu kan, kita udah persiapin nih, oke nanti audiensnya gini 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 gini, udah semuanya udah latihan, eh ternyata audiensnya nggak responsif. Nah itu tuh gimana cara kita nanganin kondisi yang kayak gitu? Oke, ini seru juga. Maksudnya sebagai seorang public speaker pastinya kita sering banget mengalami hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita Mhm, sudah maju nih, sudah berbicara di depan umum, tapi kok nampaknya audiens kita nggak tertarik dengan kita iya, atau pada asik sendiri atau ketika kita ajak asik dia tidak, garing. iya benar, dia tidak mau ikutan gitu. Heeh, Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu pertama. Yang kita harus analisis dari awal adalah pertama apakah memang materi yang kita bawakan itu disukai atau tidak atau relate atau tidak dengan audiens kita. That's why tadi kita mmm, dari awal harus sudah prevent, kita harus sudah memitigasi bagaimana caranya audiens mau mendengarkan kita. Berarti memang harus mhm mhm, yang relate atau materinya harus sesuai gitu. Terus oke, kemudian gimana kalau misalnya kita sudah ditentukan materinya dan audiens tetap tidak tertarik? Yang pertama juga adalah, yang berikutnya adalah kita harus perhatikan adalah bagaimana the way we deliver the message. Gimana cara kita cara kita oke. menyampaikan pesan itu gitu. Apakah kita sudah bisa menarik? Sebentar, saya ada share sedikit lagi terkait sebentar. Izin share screen dulu ya. Iya silakan Coach. Oke, ini juga yang kemarin saya dapat dari, oke, ini. Jadi ketika kita berkomunikasi ada tiga hal penting yang menjadi tiga poin penting dalam ketika kita berkomunikasi. Pertama adalah pesan yang ingin disampaikan, kemudian Mhm, metodenya, dan berikutnya adalah messengernya. Messenger adalah pemberi pesannya berarti. Nah kemarin saya tuh diajarin tentang bagaimana kita harus nge-grab, kita harus oke. apa namanya, karena 11 detik pertama dalam public speaking itu sangat, itu matters banget. Jadi di sini ada namanya, ini message-nya, pesan amazing opening, gimana kita di awal tuh sudah ada gebrakan untuk kita Amazing, oke. menarik perhatian, nge-grab perhatian dari audiens kita gitu. Audience. Jadi dari awal pun kita harus udah grab nih perhatian audiens kita. Amazing opening dan strong content, berarti kontennya tuh harus kuat banget gitu. Dan powerful closing itu di bagian akhir nanti. Ini Mhm, dari pesan. Pesan penting, tapi ada yang lebih penting lagi, metode. Gimana cara kita membawakan pesan itu? Metode apa yang kita gunakan? Orang manusia itu ada tiga, visual, auditory, kinestetik. Sekali lagi, ini saya kasih spill sedikit aja karena kalau kita belajar ini nggak cukup satu hari. nggak cukup Iya, gimana nggak cukup kita, 1 jam ya? betul. Gimana Siap ketika siap. kita menyampaikan sebuah pesan, kita bisa menyentuh orang-orang yang visual, Mhm, orang-orang yang auditory, orang-orang yang kinestetik. Itu ada metodenya oke. tersendiri. Dan berikutnya adalah gimana kita sebagai pembawa pesan
kita harus body, mind, and soul kita itu bisa mendukung kita untuk bisa memberikan pesan itu sehingga Mhm mhm. para apa namanya Audiens? audiens kita tertarik untuk kita baca. Dan mungkin yang berikutnya juga Mbak, eh, kan memang sudah ada penelitian ya bahwa manusia hanya bisa bertahan untuk bisa fokus mendengarkan orang berbicara di depan itu kurang lebih hanya 15 menit, 10 atau 15 menit. Setelah itu pasti Ah, konsentrasinya terpecah. pecah. Betul. Nah, ini juga cara nge-grabnya adalah kita bagaimana kita bisa menyelipkan ice Mhm, breaking. Kalau misalnya di sini kan tentang MC mhm. ada kawan saya yang punya tentang MC Mas Isan tuh seorang icebreaker. Dia tuh Ya, ngajarin saya waktu itu gimana cara kita membuat ice breaking mulai dari yang soft ice breaking sampai yang hard ice breaking gitu. Jadi kita bisa ah, nge-grab perhatian setiap 10 menit atau kalau misal kemarin ketika saya mengikuti kegiatan pelatihan di ISQ itu ada namanya income tansi. Jadi mhm. setiap 10 menit atau 15 menit tuh kita kayak di recharge lagi, kayak hari ini gitu saya fokus terus saya semangat saya bahagia gitu. Jadi kita benar-benar kalau misalnya kita sudah hilang nih perhatian teman-teman di sini sudah mulai hilang-hilangan, kita coba panggil lagi, coba mana bagaimana Mbak Ayu dia hantari. Coba boleh dinyalain kameranya seperti itu. Iya Ada iya iya, teknik-teknik yang oh. untuk kita bisa nge-grab lagi perhatian orang gitu. Dan mungkin juga kalau misalnya saya belajar di Mas Isan itu, kita harus mempelajari beberapa hal atau beberapa ice breaking mulai dari yang soft sampai dari yang sampai yang paling hard gitu, yang memang kita Hard. kita ajak untuk joget gitu. Misalnya soft itu kita bisa kasih tebak-tebakan tiba-tiba gitu di tengah-tengah kalau kita lihat gitu, untuk meratih perhatian gitu. Saya ingat banget waktu itu Mas Isan di apa saya pernah belajar juga dari Mas Isan, beliau ngasih pertanyaan di tengah-tengah gitu. Mhm. Contoh salah satu contoh ice breaking. Saya coba 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 di sini ya. Misalnya Coba gini, coba coba, saya Coach. dia nanya gini, coba kenapa di malam hari hanya ada 1 bulan? Coba Mbak Kenapa Ninda, di malam hari, hanya ada 1 bulan. Ada yang bisa jawab nggak? mmm, Mungkin teman-teman 1 di bulan? rumah juga kalau misalnya ada yang mau jawab langsung boleh banget. Saya cuma taunya bulan-bulan tertentu aja yang saya tahu tuh. Biasanya tuh dapat THR tuh, Coach, ya, bulan Ramadan menjelang, lebaran. Sama bonus akhir tahun ya. Iya. Yang lain coba teman-teman mungkin ada yang Kenapa tahu? di malam hari hanya ada 1 bulan? Oke, saya langsung jawab aja ya. Semoga Iya, teman-teman semua, karena 2 bulan Torik naik haji betul banget, Mbak Angel. Karena dua receh ya? bulan, iya betul. Nah, yang kayak gini, tapi kita kan juga nggak bisa ngasih pertanyaan ini ke semua orang ya gitu. Iya Kalau iya iya. misalnya eh, teman-teman yang sudah pensiun, umur 60 tahun ke atas, mungkin nggak akan ngerti Nggak yang tahu dimaksud dia gitu. siapa tuh Torik gitu ya. Betul. Jadi itu salah satu tekniknya adalah kita nge-grabnya dengan jokes-jokes atau misalnya ice breaking mulai dari yang paling Mhm, soft sampai yang paling hard yang relate sama teman-teman gitu. Misalnya kita teman-teman SMA gitu. mhm. Kita mau oke, kita karena seharian pelatihannya jadi kita mau ice breakingnya di tengah-tengah kita joget dulu, jogetnya apa tuh itu kan relate ya. Iya iya. Itu relate dengan anak Gen Z sekarang gitu. banget ya apa. Betul. Coba kalau misal tiba-tiba kita ajak kayak kita jogetnya apa yang lagu zaman dulu, itu mungkin mereka kan, ah ini apaan gitu. Jadi itu yang perlu mungkin kita kuasai juga ice breaking dari yang paling soft sampai yang paling Yang hard. hard. Tapi itu bisa juga mungkin untuk para bunda-bunda di rumah kalau suaminya mulai main gadget, coba ice breaking berlatih, kasih tebak-tebakan gitu ya. Betul. Biar uang bulanan atau uang belanja nambah. Itu kan public speaking juga, gitu ya. Wow, keren keren keren. Jadi apa, banyak cara sebenarnya, ya itu salah satunya, materi kita juga kita perhatiin, lalu juga gimana cara kita menyampaikan materi itu juga penting gitu ya. Oh, Cara, bagaimana cara itu paling penting ya. Terus, ada teman kita lagi, nih sudah bertanya nih Coach di kolom chat, saya izin coba bacakan dulu ya. boleh boleh. Dari Mas Rizky Hadi, izin bertanya nih Coach, untuk mengurangi rasa grogi, minimal banget gimana sih? Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Nah, grogi sampai satu sekarang pun bahkan tadi sebelum kelas pun saya masih merasakan grogi itu gimana nih nanti di kelas gitu. Dan itu wajar Oh, banget. Itu manusiawi sekali untuk kita semua merasakan grogi. Tapi bagaimana kita caranya untuk bisa overcoming si grogi kita? Caranya kita bisa meminimalisir grogi kita. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan sebenarnya ketika kita sudah sangat siap dengan materi yang akan kita mhm bawakan, kita akan itu sudah mengurangi mungkin setengah dari grogi kita karena kita sudah pede, kita sudah tahu apapun materi kita dengan dari A sampai Z, bahkan ketika orang bertanya apapun kita mampu menjawab gitu. Jadi ketika kita menguasai materi kita itu sudah langkah awal kita mengurangi grogi kita. Kemudian adalah latihan. Tadi saya sudah bilang latihan, kita harus dengar gimana caranya. Oke, kita sudah berlatih apa yang kurang, apa yang perlu ditambahin gitu. mhm. Itu yang perlu kita kuasai juga gitu. Nah, berikutnya saya mungkin mau ngasih tips juga Mbak Maninda ya, Iya, izin. Ya, boleh. jadi ini yang mungkin salah satu teknik saya akan coba kasih gambaran teknik yang selama ini saya gunakan ketika saya menampil di depan umum untuk meminimalisir grogi saya. Namanya tekniknya adalah conditioning. Conditioning, Oke. teman-teman semua ini saya dapatkan dulu dari saya pernah ikut pelatihan ketika saya dulu S1. Saya anak marching band, jadi ketika saya mau lomba, itu kita dikasih pelatihan namanya Neuro Associative Conditioning (NAC). Nah, di situ ada part yang dimana kita akan berlatih tentang conditioning. Jadi ketika Mhm. sebelum kita naik ke atas panggung atau sebelum kita tampil atau sebelum kita presentasi atau apapun itu, kita coba praktikan ini gitu. Ini tentang mindset ya. Maksudnya saya Oke. bukan mau ngajarin tentang sekte tertentu, Mbak Ninda gitu. Jadi bukan bukan itu. Tapi bagaimana cara kita mengkondisikan di pikiran kita bahwa semuanya akan berjalan dengan sangat lancar. Mhm. Jadi caranya adalah saya coba jelasin part per partnya. Jadi saya pertama kita menunduk dulu, menutup mata, kemudian kita Oke. berdoa berdasarkan ajaran Percaya agama yang masing-masing. kita percaya. Kita berdoa mohon diberi kelancaran. Setelah itu kita langsung putar di otak kita dari Mhm. mulai kita pertama kali berdiri, kita megang mic ataupun kita berdiri di depan kamera, kita Mhm. bayangkan bagaimana itu terus berputar, kita putar di otak kita bahwa semuanya akan berjalan sangat lancar, semuanya lancar, ada yang bertanya saya bisa menjawab, semuanya materi saya sampaikan dengan baik sampai selesai. Baru setelah itu kita melek. Setelah melek, Oke. teman-teman kalau misalnya tangannya digenggam seperti ini, di sini tuh ada benjolan. Ah hah. Ya, itu kita tekan sebanyak 20 kali. Ini sugesti ya, sekali lagi saya lupa ada penelitian apa di sini, ada saraf apa yang menghubungkan kemana, saya lupa banget juga. Tapi Oh ya. pencet 20 kali, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian dada kiri kita kita tekan 3 kali, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Oke. Kemudian tarik napas, buang napas. Itu yang biasa saya lakukan dan selama ini cukup berhasil di saya gitu. Karena apa? Di otak saya, alam bawah sadar saya sudah terkondisikan bahwa saya sudah sangat siap. Apakah Mhm. kemudian acara tetap berjalan lancar? Belum tentu. Acara bisa saja kita tidak pernah tahu ya dengan Ya. force majeure ataupun shift happen yang akan terjadi tentang kendala teknis itu bisa sangat mungkin terjadi, tapi bagaimana caranya kita sudah mengantisipasi atau alam bawah sadar kita sudah oke semuanya bisa berjalan lancar dan kita bisa siap dengan apapun kondisi yang akan terjadi gitu. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya share tentang conditioning. Gimana kita sudah mengkondisikan alam bawah sadar kita bahwa kita sudah siap, sudah ready dan semuanya akan berjalan lancar. Itu kurang lebih Oke. mungkin yang bisa saya kasih terkait tips untuk mengurangi grogi. Selain kita Ah, sudah latihan dan sudah mempersiapkan materi dan juga materi. menguasai siapa audiensnya. Sambil itulah ya, jatuhnya seperti afirmasi ya, Coach. Jadi kita Betul sekali. mengafirmasi diri Diri kita kita, di kondisi tersebut bahwa, ya saya bisa, acara berjalan lancar dengan izin Allah, izin Tuhan, semuanya berjalan lancar. Itu bagus banget tuh. Jadinya, lebih siap lagi gitu ya. Begitu Mas Rizky Hadi, semoga menjawab ya, dari pertanyaannya Mas Rizky. Lalu ada dari Kak Joko Purnomo, izin tanya nih Kak, satu gimana sih Kak cara agar bulat suaranya? Kedua, bagaimana cara ketika MC selalu ada bahan yang disampaikan agar tidak sepi? Dan bagaimana ketika Zoom tidak kelihatan kaku? oke. Terima kasih sebelumnya Mas Joko Purnomo untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sering banget saya dapatkan, guys. Jadi, Mhm teman-teman mungkin yang perlu kita
sadari atau perlu kita pahami di sini bahwa setiap orang, everyone has their own voice. Mhm, Setiap kita punya keunikan masing-masing suara kita. Ada orang yang memang sudah dianugerahi dengan suara yang sangat bulat. Saya alhamdulillah diberi anugerah itu. Ada orang-orang yang memang suaranya sangat cempreng sekali, sehingga dia tidak merasa dirinya layak untuk menjadi seorang public speaker. Padahal dalam teorinya tidak ada istilahnya bahwa seorang public speaker harus bersuara bulat. Itu tidak ada sama sekali, teman-teman. Ini mungkin yang mhm, perlu mhm. dipahami dulu gitu. Jadi ketika teman-teman punya suaranya cempreng banget nih, itu bisa jadi pasti ada pasarnya tersendiri. Tapi apakah suara bulat itu bisa dilatih? Bisa. Mhm, mhm, oke, Jadi oke, oke. teman-teman, eh, pertama, kalau Apa misalnya tuh? Mas Isan kita ada namanya pernapasan diafragma gitu. Jadi ketika Mhm, kita bagaimana itu ada videonya juga gitu. Mungkin saya nggak akan kasih tahu lebih lebih detail tentang pernapasan diafragma itu seperti apa, tapi nanti teman-teman bisa cari sendiri gimana cara kita menggunakan pernapasan diafragma. Selain suara kita akan jauh lebih bulat, kita juga akan bisa apa namanya? Kita akan bisa berbicara dalam waktu yang cukup panjang, tidak ngos-ngosan. Kita mhm. bahkan kemarin Mas Isan tuh pernah menjadi pembicara dengan kondisinya sedang radang, tapi dia tetap bisa karena dia menggunakan pernapasan diafragma. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. saya juga punya satu hal, karena saya kebetulan kalau di kantor sering banget jadi MC untuk acara yang sangat formal. Ketika kita acara formal, maka kita perlu suara yang sangat deep, suara yang sangat bulat. Nah, yang biasa saya gunakan adalah ini memang perlu latihan juga, teman-teman. Teman-teman pernah pakai celana atau rok kesempitan? Pernah. Ya, kalau kita pakai celana atau rok kesempitan, coba deh kita kancingin. Ngap Posisi perutnya akan seperti apa? iya, Udah di otomatis kan? iya, iya. Otomatis seperti itu. Teman-teman bisa ngebayangin Mhm, semua ketika kita mhm. pakai celana ataupun rok yang kekecilan, kita sudah otomatis perut kita akan ngunci seperti itu. Iya, Di posisi itulah suara bulat dan deep saya diproduksi. Memang tidak nyaman sama oke. sekali, saya tidak merasa nyaman. Tapi itu jadi pertama postur kita memang harus tegak ya. Karena kalau misalnya kita Iya, acara acara formal kita nggak bisa bergerak bebas kayak acara non formal, kayak acara oke. konser gitu. Acara formal kita harus berdiri tegak, kita tidak perlu Mhm, banyak gerakan, kita cuma pegang cue card dan mic ataupun mic-nya standing. Jadi mhm. ketika kita sudah tegak, langsung perutnya dikondisikan dikunci seperti kita sedang ngancingin celana atau Kancing, rok yang kesempitan. kesempitan. Nah, betul. Disitulah jadi biasanya misal, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu. Atau misalnya kalau kayak misalnya kita sering dengar disiarkan langsung dari studio, itu Iya, itu yang otomatis saya lakukan apa namanya memang perlu latihan teman-teman. Kita kita tidak tidak bisa langsung bersuara bulat seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita latih, biasanya seperti itu. Selain dengan menggunakan pernafasan diafragma, tapi juga mengkondisikan perut saya seperti kita ketika kita ketik ngancingin celana sempit atau rok yang rok kesempitan gitu. Jadi itu latihan terus-terusan. Jadi nanti ketika memang sudah siap, itu sudah otomatis banget tuh langsung dibutuhkan keluar gitu. Karena suaranya. iya, Mhm, mhm. saya sering banget diprotes katanya suara saya kok kalau misalnya lagi nge-MC tuh tiba-tiba berubah dibandingkan dengan kalau saya lagi ngomong Ngobrol. biasa gitu karena memang itulah yang terjadi gitu memang karena dibutuhkan kebetulan ketika saya nge-MC acara formal. Berarti nih kalau temen-temen notice nih ya semuanya, kalau coba Coach contohin sedikit ya, itu kalau teman-teman lihat acara 17 Agustus di TV, disiarkan langsung dari Istana Presiden, terus kayak ada, kostum-kostum daerah, terus kayak ada suara yang introduce gitu ya, yang memperkenalkan ini adat mana, itu tuh suaranya Coach Andrian loh, bener kan? Iya kan? Jadi terus karena udah tahu coach sekarang, terus ngebayangin, terus pas denger suara itu kayak ke-recall lagi, oh itu coach lagi kayak kesempitan gitu ya. Itu suaranya tuh Iya. sebulet itu ya. Ya, Kalau teman-teman nanti lihat YouTube deh, kalau acara 17-an coba dilihat itu yang peragaan busana daerah itu yang memperkenalkan itu coach. Dan kalau nggak salah iya. itu sempet juga dilakukannya lagi coach ambil beasiswa ya coach ya? Oh, oke. Yang cerita itu. Jadi itu kebetulan tahun lalu sih, Suara tahun lalu. bulatnya itu Betul, keluar betul. Tahun lalu dari ada acara di kantor, tapi kebetulan di hari H sayanya sedang yang tadi Mbak Ninda sebutkan, saya sedang di di, Amerika ya? di
kemarin lagi di Korea kebetulan. Oh, di Korea. Iya, jadi diundang buat presentasi esai saya, Mhm, tapi di kantor lagi ada acara itu yang mhm. apa namanya, Parade. karnaval, betul Iya 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 karnaval. iya. Makanya di situ saya langsung di saya minta, ya udah oke, saya yang jadi VO aja. Jadi walaupun saya nggak ada, saya tetap bisa berkontribusi. Ya memang betul kayak menjelaskan tentang parade pakaian daerah dari masing-masing daerah di Indonesia gitu. Jadi ya Itu suaranya bulet banget Coach, walaupun dari jarak jauh itu keren. Ya itu latihan ya sama jam terbang. Itu teman-teman latihan di rumah pasti nanti bisa dapat suara sebulet Coach Andrian. iya. Lanjut Oke, Coach. masih ada dua pertanyaan lagi ya. Iya, Tadi ada cara yang raise hand nih Coach. ini Berarti tapi mau Pak, open mic nih? masih ada dua pertanyaan yang belum terjawab Oh, tapinya. oke oke oke. MC Iya iya selalu benar ada benar. bahan yang tidak yang disampaikan agar tidak sepi. Mungkin ini pertanyaannya untuk MC-MC yang non formal kali ya. Gimana Mhm, caranya kita bisa ngomong terus gitu. Nah, ini juga ada latihannya juga. Gimana cara kita bisa memproduksi kata dengan sangat baik gitu. Mas Isan juga saya pernah belajar dari Mas Isan gimana kita improvisasi kata. Ada banyak tekniknya. mhm. Salah satunya mungkin tentang kita mendeskripsikan. Jadi ketika kita jalan, misal kita jalan nih, terus kita lihat pohon. Kita lihat pohon, kita untuk belajar gimana cara kita mendeskripsikan pohon tersebut. Misalnya, oh di depan saya ada pohon mangga, di situ ada banyak sekali daunnya dan mangganya sudah banyak sekali, mungkin sedang musim mangga saat ini. Jadi teman-teman tuh Wah, terbiasa untuk berbicara apapun itu tujuannya apa? Kita punya kebiasaan untuk mencari tema atau topik obrolan ketika kita sedang MC. Di sini kan bilangnya gimana caranya kita selalu ada bahan gitu. Jadi memang kita harus membiasakan itu juga. Kita harus bisa memproduksi kata sebanyak-banyaknya. Selain juga kita membaca buku pastinya ya, untuk iya. kita menambah kosakata kita, vokabulari kita. Atau kita nonton video, nonton film, itu juga salah satu caranya gitu. Tapi selain itu ya gitu, kita harus membiasakan untuk kemarin kalau misalnya Mas Isan tuh bahkan gimana caranya kita berbagi tentang tips, Mhm, kita yang kita kuasai, misal kita seorang tukang roti, bagaimana caranya membuat roti itu berkembang dengan tips-tipsnya, itu kita coba ucapkan, atau misalnya di dalam ruangan ini, atau teman-teman bisa berlatih juga gitu, kalau misalnya di kelas offline, biasanya ada latihannya menggambarkan virtual background saya gitu. Oke, virtual backgroundnya itu adalah city light gitu, di gedung. mana banyak sekali Mhm gedung-gedung mhm. tinggi itu. Jadi semakin banyak kita berlatih, kita akan lebih banyak lagi memproduksi kata gitu. Jadi vokabulari kita akan semakin banyak dan kita akan terbiasa, lebih terbiasa lagi untuk bisa menyampaikan banyak hal gitu. Jadi ketika kita nge-MC, kita banyak sekali bahan yang bisa kita omongin. Kan kadang kalau misalnya kita nge-MC itu ada aja hal-hal yang tak terduga ya, entah itu Mhm. kesalahan teknis atau misalnya Durasi betul misalnya, durasinya atau "Tolong ini belum datang, coba pembicaranya belum diperpanjang datang, coba lagi," gitu ya? diperpanjang lagi. Benar, itu yang harus kita kuasai. Gimana? Ya Mhm tadi kita harus menguasai ice breaking, soft and sampai hard. Gimana caranya kita bisa mencari topik obrolan atau mhm. apapun itu bisa kita sebutkan gitu. Itu memang ada tekniknya juga. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika Zoom tidak kelihatan kaku. Nah, ini juga. Jadi kalau Zoom ini kan kita punya magic box ya. Cuma segini doang nih ruang kita. Mhm. Gimana caranya supaya tidak kaku? Pertama kita harus maksimalin tangan kita. Oke, sebelum dari itu kita harus usahakan adalah kamera kita. Jadi ketika Oke. kita memang lihat saya sama Mbak Ninda, kalau teman-teman perhatikan, disitulah yang paling ideal untuk kita bisa lebih nyaman dilihat oleh audiens kita. Jangan sampai kejauhan. Kalau misal terlalu segini kan kejauhan banget, jadi banyak space kosong. Ataupun Mhm. terlalu dekat yang isinya muka doang. Gitu, atau kameranya kameranya dilihatnya Terlalu dari ke atas gitu, atas. atau ke bawah, dari bawah gitu. Itu Mhm mhm baiknya mata kita menghadap kamera. Itu yang pertama, kita harus bisa menyesuaikan itu secara teknisnya. Kemudian mhm. kita juga tangan kita boleh banget bergerak, tangan kita boleh banget Nah, bergerak gitu. Nah, kalau misalnya bagaimana agar tidak bosan atau tidak kaku, ya itu tadi, balik lagi, intonasi kita dimainkan. Kalau misalnya kita ngomongnya datar aja dari tadi, pasti nggak akan menarik iya, orang mau dengernya kan gitu. Jadi itu juga harus dimainkan juga dilatih. gitu. Atau kalau misalnya kelasnya panjang, ya kita bikin lah banyak sekali permainan-permainan, misalnya quizzes atau permainan-permainan lain yang secara interaktif bisa diikuti Mhm. oleh peserta, itu juga bisa kita lakukan untuk Zoom-nya semakin menarik. Oke, Mbak Ninda, mungkin itu aja. Siap. Lanjut yang raise hand ya Kak, Putri. Kak Putri boleh open mic dan open cam mungkin?
Silahkan. Kak Putri. Oke, silakan Kak Putri. Selamat malam, apakah terdengar suara saya? Selamat malam, suaranya kurang terdengar, Kak. Iya, agak kecil Halo, Kak Putri. selamat malam. Oke, selamat malam. Ya, sudah terdengar Kak? Sudah sudah. Izin bertanya, gimana sih cara memainkan kontak mata atau eye contact ketika kita menjadi atau ketika kita berpublic speaking? Terima kasih. Oke, cara eye contact ke audience ya. Oke, Oke, siap. Terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya. Eye terima contact kasih. ya. Ini Ya. salah satu mungkin dari tadi belum sempat saya mention. Salah satu kalau misalnya saya ingat materinya Mas Mas Isan, Mhm. coba saya lihat dulu sebentar. Saya cari dulu materinya untuk saya bisa share juga. Oke, sebentar. Oke, ini instrumen visual ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam dunia public speaking kita kenal 3V, vokal, verbal, dan visual. Visual, vokal, dan verbal. Nah, untuk instrumen visual tadi yang selain ada istilahnya gempa, tapi yang kedua adalah eye contact yang mungkin yang barusan ditanyakan oleh Kak Putri. Bagaimana sih seharusnya eye contact kita? Jadi kita Mhm. bisa, saya stop share. Jadi kita bisa bagi dua. Pertama adalah tentang online seperti ini. Kalau misalnya Oke, teman-teman online, mungkin kita harus selalu mata kita nangkepnya ke kamera. kamera. Secara tidak langsung memang kita tidak bertatapan langsung dengan audiens kita. Kita langsung menatapnya ke kamera. Tapi yang teman-teman tangkap adalah saya melihat mata teman-teman. Tapi kalau Mhm, misalnya saya ngeliatnya ke layar, itu saya akan terlihatnya seperti nunduk gitu. Ini mungkin mhm, pertama yang harus dikuasai ya. Jadi kita harus banyak lihat kamera. Nah, bagaimana kalau misalnya acaranya adalah offline? Ketika kita misalnya berbicara untuk sesuatu yang formal, ketika kita stay di satu tempat, mhm, untuk acara formal, misalnya MC formal, kita bisa melihat ke satu titik di paling ujung. Kita bisa melihat ke sana, itu bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita belum bisa melihat mata orang secara langsung. Tapi kalau misalnya mhm, kita sudah bisa melihat, atau misalnya kita lebih moving ketika kita berbicara, itu kita baiknya adalah melihat mata orang satu persatu, tidak mhm, tertumpu pada satu tempat gitu. Jadi bagaimana caranya agar audiens merasa mhm. diajak berbicara itu adalah ketika kita melakukan eye contact atau misalnya ketika kita wawancara. Ketika kita Mhm, wawancara dengan lawan bicara kita, siapapun yang mewawancarai kita, usahakan untuk kita tatap matanya. Itu gimana caranya kita menunjukkan kepercayaan diri kita sehingga pewawancara yakin kalau kita adalah orang yang dicari. Ataupun kalau misalnya ada satu lagi nih, kalau misalnya terlalu takut untuk melihat mata seseorang, ada teknik lainnya adalah kita melihat di bagian, Ini ya betul, di jidat. titik Di, tengah di sini. titik tengah antara alis dan alis ya Mbak Mhm. Nina. Mbak Nina pastinya sudah tahu banget ya tentang hal ini. Tapi memang itu, kalau misal kita tidak bisa pede untuk menatap Lihat mata secara mata langsung, kita coba tatap bagian di tengah. antara dua alis ya di tengah sini itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk tetap terlihat yang ditangkap oleh lawan bicara kita adalah kita sedang menatap matanya gitu. Tanya. Jadi terima kasih Kak Putri untuk pertanyaannya bahwa eye contact itu sangat penting sekali dan ada tekniknya juga. Kita bisa ke satu titik kalau misalnya memang kita berbicara hanya di satu tempat ketika kita menjadi MC formal misalnya, tapi ketika kita harus moving, kita harus coba tangkap mata audiens kita satu persatu. Dan pun Hmm, ketika kita wawancara, usahakan untuk menatap mata. Mata kita nggak boleh belanjak kemana-mana. oke oke. Ada banyak contoh video bagaimana orang membawakan acara, tapi atau misalnya memberi sambutan, tapi lebih banyak nunduk. Itu sangat tidak menarik sekali untuk kita audiens gitu. Jadi memang eye contact sangat penting Oke sekali. oke. Oke, semoga Tuh. menjawab Kak Putri. Sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke, lanjut kita ke Kak Reza nih. Kak Reza lagi, raise hand. Silakan Kak Reza. Baik, selamat malam, Kak Ninda dan juga Kak Andrian. Selamat Hai, ya malam, Kak selamat Reza. malam. Ada suaranya ya, Kak, ya? Ada suara, Kedengeran? ada wajahnya Oke. terlihat. Lagi di
Planet mana ini? Lagi di Pluto ini, Kak. Silakan Kak Reza. Baik, sebenarnya ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tadi menarik sekali terkait sertifikasi public speaking tadi. Pertanyaan pertama, apakah sertifikasi public speaking ini berpengaruh atau menjadi suatu hal yang dipertimbangkan lah dalam tahap pendaftaran kerja atau internship? Lalu, adakah saran untuk di mana pengambilan sertifikasi BNSP ini dan berapakah biayanya? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua ialah saya setuju tadi terkait nggak ada hubungan introvert extrovert dalam public speaking, namun yang menjadi kendala dalam diri saya adalah kegagapan yang dari kecil hingga sekarang yang sebenarnya nggak terlalu parah banget gitu, hanya kalau untuk saya di huruf-huruf tertentu misalkan G, K, B, P gitu. Nah, gimana sih cara mengatasi kegagapan yang sudah ada dari sejak kecil ketika menjadi MC atau menjadi host? Karena mungkin kalau misalkan non formal aman-aman aja ya, karena ada kata-kata yang terlebih dahulu didahulukan gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjadi MC formal, terkadang agak sedikit kesusahan gitu. Gitu sih, Kak. Belibet ya Kak ya. Suka belibet. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan Coach Andrian. Oke, thank you, Reza. Kak Reza. Ngomong-ngomong, mungkin saya dengan Kak Reza adalah, tadi kan Kak Ninda sudah memberitahukan bahwa saya punya beasiswa bersekolah ya. Mm-mm. Nah, Reza ini adalah salah satu awardee bersekolah angkatan kedua, ketiga, yang Oh. ya, jadi saya mungkin sedikit memperkenalkan sedikit juga ya tentang bersekolah, beasiswa inspirasi semangat sekolah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu tapi punya semangat yang tinggi untuk mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi sekolah gitu. Jadi kami membekali banyak sekali soft skill class, salah satunya adalah public speaking gitu. Jadi saya pun sekarang menekankan kepada anak-anak bersekolah untuk, hey, public speaking itu penting banget, ayo coba dikuasai. Nah, Reza adalah salah satu yang saat ini sedang berkuliah di FEB UI, Universitas Indonesia. Oh, wow. Oke, Keren. menjawab pertanyaan Reza tentang sertifikasi, apakah itu suatu keharusan ketika kita sedang bekerja? Saya rasa mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu bisa jadi membutuhkan itu gitu. Tapi lebih dari itu, ketika kita sudah certified public speaker, apa sih sebenarnya fungsinya untuk menjadi seorang public speaker yang tersertifikasi gitu? Karena saat ini teman-teman mungkin banyak sekali profesi di Indonesia yang saat ini ketika kita memang ingin menjadi ekspertis di profesi tersebut, kita harus mengantongi sertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Betul. untuk bagaimana kita certified itu apa ya, legitimasi bahwa kita memang menguasai atau expert di bidang itu gitu. Untuk urusan public speaking misalnya, ketika kita misalnya sudah mengantongi certified public speaker, mungkin ketika kita akan ngisi kelas, kita akan membuat kelas pelatihan public speaking, ketika kita sudah tersertifikasi, bahkan negara sudah mengakui kemampuan kita dalam public speaking, itu akan lebih meyakinkan kepada para audiens kita bahwa memang ini adalah seorang ahli yang bukan baru belajar kemarin. Karena untuk sertifikasi itu minimum kita harus 2 tahun mendalami profesi tersebut dan harus ada data dukungnya, mulai dari sertifikat, dokumentasi, sampai surat tugasnya, sampai kontrak kerja dan segala macam, itu harus ada data dukungnya juga gitu. Jadi memang untuk melegitimasi bahwa kita adalah ekspertis di bidang itu, sehingga ketika ada panggilan untuk kita ngisi kelas public speaking ataupun kelas yang berhubungan dengan komunikasi di depan umum, itu kita akan lebih dipercaya lagi. Mungkin itu. Dan di mana saya sebenarnya juga nggak banyak tahu, tapi BNSP itu adalah lembaga negaranya. Ada Ya, banyak sekali lembaga pelatihan yang mengadakan pelatihan yang dibundling dengan sertifikasi. sertifikasi dengan BNSP, betul. Yang Jadi kemarin ada saya ambil, pelatihan. betul. Yang kemarin saya ambil adalah dari ISQ. Kebetulan saya dapatnya dari ISQ. Biayanya memang lumayan. Jadi biaya awalnya sekitar 10 juta. 10 juta rupiah untuk pelatihan plus juga itu, cuman ada diskon menjadi sekitar 8 juta. Dan ada juga pilihan lainnya adalah kelas online, itu lebih murah lagi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang punya keinginan untuk sertifikasi, kurang lebih sekian rupiah yang harus diinvestasikan. Atau
kalau misal memang kantor tempat kita bekerja kita butuh itu, mungkin bisa diajukan juga ke kantor kita Kantor. bahwa kita butuh sertifikasi ini gitu. Kira-kira kantor bisa provide tidak untuk pengembangan pegawainya, karena nanti ujung-ujungnya yang dapat manfaatnya adalah kantor kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita orang sales ya, kita punya kemampuan yang Iya. baik untuk negotiate, untuk mempengaruhi orang untuk bisa beli produk kita. Mungkin itu yang bisa coba ditanyakan ke kantornya, bisa nggak ngasih kasih kita apa namanya, bahkan kasih kita pelatihan ini dan juga Iya. sertifikasi. Karena kemarin teman saya banyak sekali, bahkan ada yang dari Makassar, ada rekan saya, dia adalah CEO-nya Sabana Fried Chicken. Oh, oke. Ya, dia satu angkatan sama saya kemarin gitu. Karena memang dia merasa penting sekali kemampuan public speaking dan dia butuh sertifikasi ini gitu. Karena ya itu dia. Jadi banyak sekali ada GM dari sebuah hotel, kemudian juga ada mahasiswa, bahkan 2 orang mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya pun ikut juga sertifikasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya memang ingin menggeluti dunia ini dan pengen diseriusin untuk ambil sertifikasinya, kurang lebih sekian rupiah gitu. Mungkin ada juga Ada. lembaga lain yang lebih rendah, tapi saya nggak tahu Hmm. gimana gitu. Jadi Itu kita nanti cari apa sering-sering searching juga ya LSP mana yang mengadakan program pelatihan betul, sekaligus sertifikasi gitu ya untuk Coach ya. public speaker, yes. Terus kegagapan yang sudah ada Mm, dari kecil. Nah, ini juga tadi kan saya bilang kalau misalnya kita Latihan. given itu bisa hal yang suara bulat ataupun hal lain misalnya cadel atau Mhm. mungkin juga dialek ataupun cara kita berbicara mungkin juga beda-beda setiap daerah itu juga given juga atau kalau misalnya tadi Kak Reza bilang adalah gimana cara mengatasi kegagapan yang memang sudah melekat di diri kita di kita kecil gitu. Jadi apalagi untuk acara formal. Nah, ini mungkin saya justru apa namanya, saya selalu lebih senang bawa acara formal dibandingkan acara non formal. Karena kalau misalnya acara formal, ini saya pribadi ya, acara Ya. formal tuh semuanya sudah terstruktur. Saya cuma tinggal membaca saja, tinggal membawakan tanpa saya harus banyak improvisasi. Itu buat saya. Oh, Kalau misalnya bagi saya, untuk acara formal itu akan lebih mudah saya bawakan. Mungkin karena tipe suara saya juga seperti ini, jadi saya lebih betul. enak dibandingkan saya harus harus yang ya assalamualaikum gitu. Itu akan lebih sulit buat saya. Saya akan lebih mudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi saya lebih mudah gitu. Tapi di luar itu semua tadi bagaimana caranya untuk mengatasi kegagapan yang sudah ada dari kecil, mungkin saya akan balik lagi ke yang tadi gitu. Bagaimana kita latihan memperbanyak apa namanya ada latihan untuk selip tongue, mungkin kita ada untuk kata-kata tertentu. Jadi kalau misal tadi Kak Reza bilang ada untuk huruf B, P, K atau apapun itu coba di list Mhm. lagi kata-kata yang mengandung kata itu untuk kita coba bicarakan gitu. Misal satu kata, kemudian dari satu kata itu gimana cara kita membuat kalimat dari kata tersebut, kita Mhm, latih terus mhm. seperti itu ya. Intinya adalah latihan gitu. Di mana kita kekurangannya, oke kita cari kekurangan di mana di list kata-kata yang mengandung huruf-huruf yang sepertinya kita akan Belibet. kesulitan Mhm. untuk membacanya, ya coba dilatih terus itu gitu. Dan yang lainnya adalah apa ya? Kalau misalnya formal, kalau misalnya balik lagi formal, formal itu sebenarnya kita membawakan, mungkin memang pembawaan orang beda-beda ya gitu. Ada orang yang pengennya bergerak bebas gitu. Ketika formal kita harus mengunci diri Diem. kita gitu. Tapi memang Ya. kelebihan formal adalah kita tekstual banget. Tapi memang harus hati-hati sekali ketika kita menjadi MC formal. Karena Mhm. nama, jabatan, gelar Iya. akademik, kita tidak boleh salah sedikit pun Salah. gitu. Itu mungkin tantangan lain ketika kita menjadi MC formal. Tapi di luar itu buat saya lebih mudah menjadi MC formal karena saya tinggal membaca tekstual, saya tidak harus improvisasi banyak. Itu sih dari saya kurang lebih, Reza. Terima kasih Coach Andrian. Berarti Mas Reza besok masih harus ikut kelas MC, terus nanti ada kelas moderator tuh kan nanti kan kita 5 Betul. kali pertemuan kan, ini baru 1 kali pertemuan. Jadi ikutin semua pertemuan, ilmu-ilmu dari expertnya ini Mas Reza. Terjawab ya? Terima kasih Coach Andrian. Wow ini ternyata antusias, teman-teman juga, luar biasa pertanyaannya masih ada yang nge-chat juga nih.
Coach nih, ada yang kalau Kak Putri sorry, Kak Angel tadi sudah sempat dijawab ya, kalau menengani suara yang tiba-tiba di pertengahan materi habis tuh gimana pengaruh pernafasan, berarti emang harus latihan pernafasan, harus sering-sering latihan, berbicara juga biar nafasnya biar bisa teratur gitu. Terus juga ada dari Kak Aca, gimana menghadapi situasi ketika diminta berbicara secara spontan, tapi persiapannya tuh, tanpa persiapan sebelumnya? Lalu mau tahu dong Coach pengalaman paling sulit yang pernah dihadapi ketika public speaking? Oke. Eee, Ketika diminta bicara spontan ini memang mungkin salah satu hal yang juga kita hadapi sering sekali ya. Sering kali kita tiba-tiba datang suatu acara dan minta sambutan gitu karena Mhm pimpinan kita tidak berhalangan hadir. Bagaimana? Tadi ada versi compact dari conditioning tadi gitu. Itu bisa banget dilakukan hanya dalam 10 detik. Jadi ketika kita oke. diminta, ini yang biasa saya lakukan ya. Saya ngadep belakang, itu langsung saya pikiran mudah, terus tuh ketok pakai kepala dulu, Mhm saya saya tarik nafas, kemudian saya naik ke atas panggung. Tapi memang tetap saja ketika kita memang ada banyak hal yang kemungkinan terjadi ketika itu secara spontan ya. Pertama kita tidak siap secara materi. Apa nih yang harus kita mhm. sampaikan Iya gitu. iya bener. Bagaimana caranya gitu. Tapi itu tadi, kalau misalnya memang kita sudah terbiasa, sudah punya jam terbang yang cukup tinggi, ketika kita diminta spontan sekalipun kita pasti akan sudah siap. Tapi saya selalu diawali dengan yang tadi conditioning. Kemudian berikutnya kalau misalnya memang bahkan kita tidak menguasai sama sekali materinya, tapi kita harus bicara ngomong itu. Mhm, Ini sebenarnya bukan sesuatu yang layak saya share, tapi ini adalah dari profesor saya di Korea dulu. Ketika kita menjawab pertanyaan, ada dua tekniknya. Yang pertama, convince them, oke. yakinkan mereka, atau confusing them, bikin mereka bingung untuk mereka tidak mau bertanya lagi. Tapi ini bukan bukan Oke. kita bukan bukan teknik untuk kita sampaikan ketika kita menjadi seorang public speaker yang baik. Itu Ah, biasanya saya di kampus dulu diajarin gitu. Kalau misalnya kita ditanya sama dosen atau kita lagi presentasi terus dapat pertanyaan yang sulit, ya either convince them or confusing them. Confuse them mhm. gitu. Jadi ya kalau nggak yakinin bikin mereka bingung aja sampai mereka bingung lagi mau nanya apa gitu. Tapi itu cara curang, itu cara curang. Tapi kalau misalnya selain itu, kalau misalnya memang mendadak, misalnya saya sering kali juga datang ke rapat gitu tiba-tiba ditodong untuk berbicara gitu. Pertama adalah kita ya salam aja sapa semuanya gitu. Saya hadir di sini mewakili mewakili pimpinan saya yang memang berhalangan hadir. Memang kalau misalnya kita bisa ngobrol secara normatif sekali, yang Mhm memang tidak perlu menyentuh substansi terlalu jauh, tapi kita buat normatif, misalnya kalau mhm. misalnya di rapat saya biasanya terkait dengan peraturan perundang-undangan gitu, pada prinsipnya kami sangat mendukung proses pembuatan peraturan Mhm. perundang-undangan ini karena memang A, B, C, D gitu. Kita sebutkan alasan yang secara general dan Mhm. kemudian baru kita tutup gitu. Kami akan memantau terus. Itu mungkin hal-hal yang perlu kita kuasai juga tekniknya untuk bisa menjawab atau berbicara secara normatif. Jadi kita tidak terlalu menyentuh substansinya daripada kita sotoy dan kita nggak Iya, menguasai nanti malah salah disuruh gitu. tanggung jawab lagi ya Betul. statement-nya. Betul, betul. Jadi mungkin itu sih kalau misalnya memang kita tidak ada persiapan sama sekali. Oke, terjawab ya Kak Aca ya. Lalu ada lagi nih Coach, 2 lagi deh ya, dari Kak Alivia nih, gimana kalau, caranya biar lancar presentasi di hadapan dosen penguji? Biar nggak nervous, apalagi dosennya killer kali ya gitu ya. Boleh dijawab Oke, Coach. ini berarti ngomonginnya skripsi ya ceritanya ya. Skripsi iya, Tapi lagi memang sidang betul, nih. saya akan balik lagi ke tadi, ketika kita sudah menguasai materi kita Mhm, sudah paham betul memang skripsinya kita yang mengerjakan dari A sampai Z, dari awal banget sampai akhir, kemudian kita menguasai. sudah kuasai banget, kepercayaan diri kita kan semakin meningkat gitu, sehingga kita akan lebih memudahkan kita ketika berpresentasi dan mungkin nervous akan lebih berkurang. Itu yang Mhm, pertama. oke. Yang kedua, kalau misalnya biasa teman-teman yang para scholarship hunters sangat paham dengan istilah mock up interview. Jadi kan misalnya kita mau interview, kita Mhm, akan adain mock up. Mock up itu berarti latihan interview, tapi kondisinya adalah real interview. mhm. Nah, ini juga bisa kita lakukan adalah mock up presentasi. Jadi kita memang benar-benar mendatangkan teman kita misalnya atau keluarga kita sebagai real audience atau sebagai Oh, real
penguji kita Kunci. gitu. Jadi memang dia kondisikan beliau adalah penguji kita sehingga dia memperhatikan kita dan kita minta masukan dia atau dia langsung bertanya gitu. Mungkin Hmm. ketika kita sudah terbiasa menghadapi audiens yang real, Mhm. ketika kita mock up interview ataupun mock up presentasi, itu kita akan lebih siap lagi menghadapi dosen kita gitu. Jadi ya selain tadi yang sudah saya sebutkan ya, materi kita sudah paham dan juga Mhm. kita sudah conditioning kalau misalnya dalam kasus saya, yang lainnya Mhm. adalah kita sudah mock up sebelumnya gitu. Jadi kita sudah memang mengkondisikan presentasi di depan audiens yang sesungguhnya gitu untuk melatih kita. Jadi kita minta teman kita atau orang tua kita, adik kita untuk lu jadi advisor gue atau Ya, penguji gue. Lu tanyain aja kalau misalnya ada yang salah, lu kejar aja gitu. Jadi kita sudah terbiasa. Itu yang biasa dilakukan para scholarship hunter ketika mereka akan di interview. menghadapi interview. Mereka mock Mhm. up interview dulu. Jadi mungkin itu kurang lebih tips Oke, yang terima bisa. kasih Coach. Sama-sama. Terjawab ya Kak Alivia ya. Lalu ada Kak Kia yang sudah raise hand. Boleh Kak Kia? Silakan Kak Kia. Masih boleh ya Coach? Wah, Boleh, boleh. on cam juga. Silakan Kak Kia. Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan nama saya Kia Prabudita dari Tasikmalaya. Izin bertanya, Coach. Silakan. Dari tadi saya juga sudah mendengarkan ini ada satu pertanyaan mungkin ya, Coach ya. Saya ingin menanyakan tips menjaga suara supaya memang stabil nih ketika memang banyak job gitu. Karena memang tadi Coach tuh lebih ke formal gitu. Nah, saya tuh lebih ke non formal senangnya. Namun sekarang lagi challenging gitu ya ke diri saya nge-MC formal terutama wedding gitu. Dan apa ya, cara menjaga supaya ketika suara kita tuh terus apa ya, stabil ketika job kita padat. Lalu, menurut Coach itu ada nggak sih kayak mungkin ini opini Coach atau bisa nanti jadi apa ya, evaluasi saya jikalau gitu ada makanan ataupun minuman yang dilarang dan harus makanan yang itu yang mungkin bisa, menjaga suara ketika kita, ketika apa ya, menjaga Capean suara ya. Mhm. ya, Hilang. seperti itu. Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih Kak Kia yang nampaknya sudah terbiasa Oh, juga oh, ya untuk suaranya renyah banget. Aduh, aku pengen kriuk-kriuk nih. Gimana Coach? Iya betul, Silakan. memang tipe suaranya Kak Kia memang sangat condong ke arah non formal gitu. Tapi sekali Betul. lagi betul betul banget. Tapi bukan tidak mungkin untuk bisa mencoba yang formal gitu. Tinggal dibulatkan saja dan dengan latihan pastinya. Nah, gimana caranya agar suara kita stabil ya tidak tidak hilang-hilangan gitu ketika Mhm. kita banyak job gitu. Tadi saya sudah mencontohkan gimana Mas Ihsan Kamil yang founder dari Tentang MC Academy ini dia menggunakan teknik pernafasan Diafragma. diafragma tadi Kak Kia. Jadi pada saat saya ikut kelasnya seharian full, dia tuh sedang radang, tapi seharian full suaranya tetap terjaga. Karena apa? Dia menggunakan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma seperti apa? Mungkin nanti bisa ikut kelasnya Kak Isan langsung ya. Nanti Kak Isan bakal menjelaskan seperti apa sih pernafasan diafragma itu. Kemudian adalah olahraga. Olahraga itu ini buat pernafasan ya. Pernafasan ketika kita gimana caranya membagi suara dalam satu tarikan nafas, kita bisa membagi berapa jauh kata yang bisa kita produksi gitu. Dengan teknik pernafasan yang tepat juga selain tadi diafragma, bagaimana cara kita bisa memproduksi suara juga dengan tidak ngos-ngosan gitu. Jadi walaupun kita Mhm. mungkin bicara secara lancar terus, tapi kita tidak ngos-ngosan gitu. Karena ketika kita sudah ngos-ngosan itu bisa menimbulkan apa namanya suara kita menjadi hilang gitu. Hilang. Jadi ketika kita memang sudah dengan teknik pernapasan yang baik atau kita sering olahraga karena dengan olahraga yang rajin pun kita akan menjaga stamina kita gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah, untuk makanan atau minuman yang dilarang. Saya sendiri sebenarnya termasuk orang yang nggak membatasi makan minum gitu, makanya badan saya tidak terjaga juga. Tapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa para penyanyi ataupun para public speaker untuk menjaga suaranya agar tetap terjaga, paling tidak radang gitu. Yang pertama adalah ya memang harus mengurangi sekali yang namanya es ya. Es itu
salah satu musuh terberat kita gitu. Ketika kita ingin berbicara, radang tenggorok tuh nggak enak banget gitu kan. Iya. Akan terasa sangat panas itu, dan juga makanan berminyak itu mungkin yang perlu dihindari. Dan apa yang harusnya kita minum ini sejak SMA sih dulu, teman-teman mungkin yang di SMA saya dulu namanya LBD atau Paskibra gitu. Ketika latihan Paskibra dan tonnya itu setiap hari minumnya adalah air asam Asam untuk, Jawa. betul, asam Jawa. Air asam Jawa. Jadi asam Jawa direbus, Mm-mm. dimasukin ke dalam air, diangetin overnight gitu, Diemin. dibiarkan selama 1 malam, besoknya dikasih gula dikit kalau mau misal Ya. terlalu asam. Dan ada juga makan kencur. Nah ini juga Kencur. benar, kemarin rekan saya Kunyah kencur. Tuh betul. lega banget Nah, tenggorokan, Coach. ketika saya Cobain MC Teteh juga, Kia. rekan-rekan MC saya tuh bawa ada Tupperware kecil gitu, terus dia buka, mau nggak gitu, dicemil. Kencurnya udah Iya, dipotong iya, iya. kecil-kecil, terus dicemil. Itu memang juga salah satu buat menjaga, ini makasih Kak Novi sudah diingatkan. Nah, untuk menjaga suara kita juga gitu. Kencur itu luar biasa sekali juga khasiatnya. Jadi selain rebusan air asam, kemudian apa namanya, di sini juga dibilang minum air hangat, dan juga kencur. Kencur ya mungkin rasanya yang nggak familiar akan terasa aneh ya, kan dia cukup tajam sekali rasanya. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu udah kayak permen aja. Bahkan dikunyah sama teman saya, dipotong kecil-kecil, jadi itu dibawa kemana-mana si kencurnya ini, dicuci kemudian dipotong kecil-kecil, dia tinggal makan aja gitu Kak Kia. Mm-mm. Sabar. Terjawab ya Kak Kia. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Kia. Dan satu lagi Coach, satu lagi ya. Ini ada pertanyaan yang hampir-hampir mirip dari Kak Fitrah Haryadi dan Kak Roza. Ini sih kayaknya hampir-hampir mirip ya Coach, pertanyaannya tuh kalau lagi terus di tengah-tengah suka grogi atau blank gitu ya. Terus kita harus ngapain gitu. Terus harus gimana gitu. Silakan Coach. Oke, thank you Kak Fitra dan juga Kak Kak Roza ya. Roza. Iya. Ya, ngeblank itu sering banget terjadi ya. Maksudnya saya sekalipun kadang tiba-tiba di tengah-tengah saya bingung mau ngomong kemana dulu gitu. Mm-mm. Tekniknya, jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, saya sudah conditioning, saya sudah mempersiapkan materi saya, terus kemudian juga saya sudah tahu menguasai panggung juga. Oh, satu lagi mungkin tips satu lagi ya, Kak. Kalau misalnya kita acara Mm-mm. offline, sebisa mungkin datang itu setengah jam sebelum acara. Untuk apa? Untuk kita sudah familiar dengan kondisi Venue-nya. venue-nya, betul. Jadi kita sudah familiar. Ketika kita sudah merasa familiar dan nyaman dengan venue-nya, kita akan lebih bisa menguasai diri kita. Itu yang pertama ya. Tadi kan sudah banyak yang saya kasih. Nah, Mm-mm. berikutnya adalah ada yang namanya teknik pause. Jadi ketika Oke. kita memang sudah tiba-tiba ngeblank, kita boleh banget nih kita pause dulu ngomongnya, tapi habis itu kita langsung lanjutkan. Atau itu teknik pause ya, maksudnya Hmm. kita kita blank, terus tiba-tiba kita diam nih, bingung apa, tapi memang otak kita harus dilatih untuk bisa cepat, berpikir cepat, untuk kita langsung bisa tune in lagi. Atau cara lainnya kita coba lempar ke audiens Audience. kita, ajak berbicara sambil kita berpikir. Coba misalnya kita lagi ngomongin teknik smiling voice, terus kita tiba-tiba lupa smiling voice itu apa. Coba di sini ada yang bisa bantu saya nggak? Smiling voice itu apa sih gitu. Dan kita Ah, kita juga misalnya bisa kasih tambahan adalah jokes-jokes. Misalnya coba smiling apa smiling Kak Ninda gitu. ya ya. Coba smiling Ketawa, dulu gitu ya. misalnya smiling itu apa? Smiling itu senyum. Coba kalau voice apa? Suara. Jadi smiling voice adalah suara senyum. Apakah hihihi? Bukan ya, Oke oke ya. oke. Misal kita bisa bisa alihkan ke gitu ya. Jadi gimana caranya kita memang harus terbiasa ya, sekali lagi jam terbang ya, ketika kita memang di tengah-tengah ngeblank, di tengah-tengah kita grogi bingung mau ngomong apa lagi. Yang pertama adalah kita teknik pause itu cuma 2-3 detik kita ambil nafas sambil otak kita langsung berpikir lagi. Jadi memang tidak tidak harus kita ngomong full terus, misalnya lagi Mhm, ditanyakan mhm. ditanyakan terus kita langsung ngomong terus-terusan gitu, bisa kita pause dulu atau bisa kita lempar ke salah satunya Audience. tadi yang audiens tadi gitu, untuk sambil kita berpikir, sambil kita mengingat-ingat lagi, karena itu hal yang sangat wajar sekali ketika kita di tengah berbicara kita kehilangan arah. Nah, yang lainnya adalah kita punya pointer, Mhm, misalnya dalam kasusnya presentasi ataupun mhm. pidato. Kalau misalnya teman-teman pidato buat textful itu nggak ada masalah gitu, tapi memang kesulitannya adalah ketika kita lost
kata mana yang harus sudah sampai mana kita bacanya nih. Iya, Nah, atau yang lainnya nextnya adalah apa gitu ya, yang biasanya lainnya adalah materi. masalah intonasi juga. Kadang kita seperti membaca pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Tapi yang di luar itu, pointer itu penting banget. Jadi ketika kita memang sudah punya keyword-keyword tertentu yang kita tuliskan, jadi kita pegang kertas kecil aja, atau mungkin kalau misalnya nge-MC kita pegangnya cue card. Nah, Gitu kita kan. sudah punya pointer-pointernya. Jadi ketika di tengah-tengah kita ngeblank, oke, kita boleh nyontek pointer yang sudah kita buat gitu. Jadi di mana kita oke, maka berikutnya kita ngomongin yang ini aja dulu gitu karena kita misalnya Mm, sudah blank. Atau ini mm, bisa jadi guidance kita. Oke, kita sudah agak ngelantur nih. Kita mm. balikin lagi ke bahasan kita gitu. Jadi salah satunya dengan pointer, teknik pause ataupun kita coba dengan teknik tadi melempar ke audiens. Melempar ke audiens. Wow, terima kasih Coach Andrian terjawab ya Kak Roza dan Kak Fitra. Semoga next presentasinya udah nggak ngeblank lagi dan nggak grogi lagi karena sudah dikasih kisi-kisi tuh barusan. Oke, nggak terasa karena kita sampai mau 9:30 saking excited-nya teman-teman yang hadir, pertanyaannya terus datang ternyata menyimak Coach, Masya Allah, ternyata seantusias ini teman-temannya. Terima kasih banyak Coach Andrian, terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir, berarti kuncinya ini adalah semuanya dari public speaking, biar kita jago dan sukses dalam karir kita yaitu, berlatih ya. Latihan, sering-sering latihan, sering-sering, kulik-kulik materinya. Kalau teman-teman punya produk dicari tahu, product knowledge-nya gitu ya. Terus jadi cari kelebihannya kenapa orang bisa, mau membeli produk teman-teman dan juga kalau teman-teman, tadi mau presentasi atau, dan segala macam di depan dosen atau yang lain-lain juga, eee, latihan. Pokoknya kuncinya kalau saya garis bawahin semua ini adalah latihan dan jam terbang. Nanti insya Allah semuanya ngalir dan makin jago teman-teman dalam public speaking gitu ya Coach ya. Terima Betul banget. kasih Coach Andrian. Boleh nih, minta closing statement, tentang tema malam hari ini buat teman-teman semua. Oke, Kak Linda, terima kasih. Iya. Iya, teman-teman. Tadi saya sudah banyak sekali ngomong tentang segala hal terkait dengan dunia public speaking. Sekali lagi teman-teman, saya sampaikan bahwa betapa pentingnya public speaking bagi kita dari setiap segala aspek kehidupan kita, mulai kita dari kecil sampai nanti mungkin kita sudah tua. Public speaking itu selalu membersamai kita. Jadi penting sekali buat teman-teman semua menguasai kemampuan, skill untuk bisa dapat berbicara di depan umum dengan baik. Dan sekali lagi juga saya tekankan bahwa public speaking tidak hanya milik bagi mereka yang ekstrovert. Public speaking milik semuanya. Teman-teman yang introvert yang merasa malu tetap harus menguasai public speaking. Walaupun teman-teman merasa malu tidak pede gitu, tapi nggak harus dipaksakan dirinya untuk bisa berbicara di depan umum dengan sangat baik karena kita sangat butuh itu di segala aspek kehidupan kita. Itu aja mungkin Kak Dinda. Terima kasih Coach. Kuasai public speaking agar bisa lancar, berbicara di depan orang banyak. Apalagi di depan, dari terkecil dulu ya, di keluarga kita latihan, nanti kalau ada acara-acara di perumahan, kalau misalnya ada acara ikut aja bunda-bunda, ini kan kadang-kadang bunda-bunda, kalau jangan hanya ikutan gosip ya, tapi ikut yang public speaking biar nanti lebih bermanfaat dan berfaedah. Gitu ya Coach ya. Terima kasih sekali lagi kita beri tepuk tangan secara virtual kepada Coach Andrian Fauzi yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing sama kita seputar tentang jago public speaking, sukses dalam karir. Bahkan ini kayaknya bukan sukses dalam karir aja ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga yang disampaikan Coach Andrian ini menambah ilmu baru untuk kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang, di karir yang kita sedang geluti saat ini ya teman-teman. Lalu bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan nanti boleh lanjut di grup, WhatsApp aja dan nanti jangan lupa untuk hadir di sesi-sesi selanjutnya pada tanggal-tanggal yang sudah di-share di grup, dicek di deskripsi, grupnya ya teman-teman. Oke, sebelum kita tutup perjumpaan ini Coach, boleh kita foto dulu teman-teman bersama. Kalau yang, bisa on cam, boleh kita on cam dulu.
teman admin boleh bantu untuk di-screenshot ya. Kita sesi foto bersama dulu ya teman-teman semua ya. Oke, ready ya? Yuk yang bisa on cam yuk kita on cam dulu. Oke teman-teman, ready ya? Oke 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Terima Andrian. kasih Mbak Linda, terima kasih Terima teman-teman. kasih Terima kasih juga semuanya. tentang MC Academy Mas Isan, terima kasih banyak. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Terima kasih buat Coach juga, hati-hati di perjalanan buat Coach karena masih di kantor sepertinya. Terima kasih juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih loh ya sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng, tentang MC Academy. Besok jangan lupa untuk ikut kelas-kelas selanjutnya karena lebih menarik dan narasumbernya juga, makin kece-kece. So, saya Ninda Mohtar mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.